Bukan sekadar musim baru, ini tentang menyelamatkan harga diri yang sudah bertahun-tahun terinjak di tanahnya sendiri. 5 detik pertama, dan kita langsung dihadapkan pada satu kalimat, jika ini gagal lagi, maka semuanya mungkin harus dibongkar habis-habisan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Sebuah ruang untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana klub sebesar Manchester United kini mencoba berdiri tegak di antara puing reputasinya sendiri. Musim lalu, Old Trafford bukanlah benteng yang angker. Ia menjadi tempat menyimpan dendam para supporter dan tempat berbisik-bisiknya ego dari dalam ruang ganti. Mereka yang harusnya berlari, malah berjalan. Mereka yang harusnya bertarung, malah bersolek di Instagram. Dan sekarang, datanglah seorang lelaki dari Portugal, dengan rambut yang tak seikonik Ten Hag, tapi dengan tekad sekeras peluru, Ruben Amorim. Ia tidak datang untuk beradaptasi. Ia datang untuk membenahi. Bukan lewat pujian, tapi lewat pembersihan. Maka inilah titik balik. Bukan hanya bagi Amorim, tapi bagi seluruh struktur yang nyaris membusuk dari dalam. Sebab musim ini, si setan merah tak lagi bersolek untuk sekadar tampil di foto peluncuran jersey. Ia harus kembali menyeramkan. Atau dilupakan sepenuhnya. Dan bagi Amorim, perubahan dimulai dari satu hal. Siapa yang masih layak berada di sini, dan siapa yang menjadi racun. Kita akan masuk lebih dalam, menuju nama-nama yang tak lagi diinginkan. Menuju cerita-cerita yang tak dibuka ke publik, tapi sudah menjadi rahasia umum di kalangan mereka yang peduli. Tinggal pertanyaannya, apakah langkah ini akan berhasil? Atau justru menjadi akhir yang prematur bagi eksperimen sang pelatih muda? Jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya, kita akan buka satu persatu nama yang disingkirkan. Dengan satu pesan sederhana. Jika kamu tak bisa berlari demi lencana di dadamu, maka pintu keluar sudah terbuka. Di ruang yang sempit, di mana ego dan ambisi saling berebut ruang napas, ada kalanya rumah. Tak lagi terasa seperti rumah. Bagi Amorim, Manchester United bukan sekadar klub. Ia adalah proyek penyelamatan. Dan menyelamatkan, berarti mengusir racun yang selama ini dibiarkan mengendap. Maka ia menyebut nama-nama itu. Bukan lewat bisik-bisik, tapi lewat tindakan tegas dan konferensi yang tak menyisakan simpati. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Anthony, Tyrell Malacia. Itulah daftar pemain yang, menurut Amorim, sudah tidak bisa lagi menjadi bagian dari proyek perubahan ini. Kita mulai dari Rashford, anak asli Manchester, simbol akademi. Tapi musim lalu, ia lebih sering jadi bayang-bayang dari masa lalunya sendiri. Tubuhnya ada di lapangan, tapi semangatnya entah di mana. Ia berjalan ketika yang lain berlari. Ia menyimpan tenaga ketika tim kehabisan napas. Dan sekarang, ia sudah resmi berseragam Barcelona. Bukan transfer permanen, tapi peminjaman yang terasa seperti perpisahan yang tak terucapkan. Old Trafford melepaskannya dengan bisu, dan publik tahu, ini bukan hanya soal performa. Ini soal sikap. Berikutnya Anthony. Pemain sayap yang dulu datang dengan harga selangit, dan kini hanya angin lalu di pinggir lapangan. Musim lalu, ia dipinjamkan ke Real Betis. Dan menurut banyak laporan, ia akan kembali ke sana. Entah sebagai pemain yang menebus kesalahan, atau sebagai pemain yang tak lagi punya tempat di Inggris. Penampilannya yang inkonsisten, ditambah dengan aura yang tak pernah benar-benar menyatu dengan tim, membuat Amorim tidak punya banyak alasan untuk bertahan dengannya. Lalu Sancho, bintang yang tak pernah menyala. Ketika ia datang ke Manchester United, banyak yang berharap dia menjadi versi baru dari Cristiano. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Sancho tak pernah klik. Tak dengan pelatih, tak dengan sistem, dan akhirnya tak dengan siapapun. Musim lalu ia dipinjamkan ke Chelsea. Tapi kini ia belum punya pelabuhan baru. Ia masih terdaftar sebagai pemain Manchester United, namun statusnya seperti tamu tak diundang di rumah sendiri. Garnacho. Yang satu ini sulit. Di atas lapangan, ia adalah salah satu yang bersinar. Gol-golnya, kecepatan, dan determinasi. Semua terlihat jelas. Tapi bagi Amorim, itu belum cukup. Ia bukan hanya pelatih, ia adalah penata suasana.
Dan attitude Garnacho adalah bom waktu. Sikapnya di luar lapangan, gaya hidupnya yang terlalu cepat menjadi bintang, menjadi perhatian utama. Bagi Amorim, bakat besar bukanlah tiket kebal dari kritik. Jika seorang pemain muda mulai merasa lebih besar dari badge di dadanya, maka sudah waktunya untuk dibangunkan atau disingkirkan. Dan terakhir, Tyrell Malacia. Nama yang paling jarang terdengar. Tapi bukan karena kesalahan, melainkan karena cedera yang tak kunjung sembuh. Dia hampir tidak bermain sepanjang musim. Dan di mata Amorim, proyek ini butuh pemain yang siap bertarung. Bukan mereka yang berada di ruang perawatan tanpa kepastian. Mereka semua, entah karena performa, sikap, atau kondisi fisik, kini tak lagi masuk dalam rencana masa depan. Ini bukan sekadar pembenahan skuad. Ini adalah operasi besar untuk menyelamatkan klub dari bahaya dari dalam. Kalau kamu setuju dengan nama-nama ini dikeluarkan, tulis di komentar. Atau mungkin kamu punya daftar sendiri? Kita diskusikan di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah seperti ini, di mana sepak bola bukan hanya soal gol, tapi soal bagaimana kita menyusun kembali harga diri. Sepak bola modern bukan hanya soal siapa yang bisa melewati 3 back atau siapa yang punya 10 juta pengikut di media sosial. Dalam ruang ganti, di mana peluh dan ego beradu setiap pekan, yang paling dibutuhkan bukan cuma kaki yang lincah, tapi hati yang mau tunduk pada baju yang mereka kenakan. Dan inilah alasan utama Amorim. Ia tak sedang membangun tim sepak bola semata. Ia sedang membangun budaya. Mari kita mulai dari Rashford. Anak kandung Manchester. Produk akademi. Simbol perjuangan lokal. Namun di musim terakhir, wajah itu bukan lagi wajah harapan. Ia berjalan ketika seharusnya berlari. Ia menunduk ketika seharusnya berteriak menyemangati rekan. Di mata Amorim, Rashford adalah talenta besar, yang lupa bahwa talenta tanpa kerja keras hanyalah hiasan kosong. Ia punya potensi, tapi tidak ada urgensi. Dan untuk seorang pelatih yang ingin menyulap tim menjadi mesin tempur, pemain yang lamban secara jiwa adalah beban tak terlihat. Sancho. Ia datang dengan segala janji dan label bintang. Harga selangit. Gaji yang membumbung. Tapi sejak hari pertama, energi itu tidak pernah benar-benar klop. Sancho seperti aktor dalam film yang salah genre. Tidak nyaman. Tidak pas. Bahkan lebih dari performa, Amorim terganggu oleh sikap. Sancho terang-terangan menunjukkan bahwa ia ingin pergi. Dan bagi Amorim, jika hatimu bukan untuk klub ini, maka pintu keluar akan selalu terbuka. Garnacho. Yang paling muda, yang paling mencuri perhatian, dan juga yang paling berbahaya jika tidak diarahkan. Di atas lapangan, Garnacho adalah energi. Ia berlari, menekan, mencetak gol. Tapi di luar lapangan, ia hidup dalam narasi superstar. Terlalu dini. Baginya, sorotan kamera datang lebih cepat dari pencapaian. Dan itu, Amorim tak bisa toleransi. Seorang pelatih butuh pemain yang lapar, bukan pemain yang sudah kenyang pujian sebelum menyentuh puncak. Amorim tak hanya ingin menghapus nama. Ia ingin menghapus kultur lama. Kultur di mana pemain bisa bertahan hanya karena nama besar, harga mahal, atau cerita masa lalu. Ia ingin membangun dari nol. Dari pondasi yang jujur dan bersih. Bahkan jika harus mengorbankan beberapa nama besar, ia tahu harga perubahan selalu mahal. Mari kita jujur. Dalam sepak bola, membuang pemain itu mudah. Tapi, membangun kembali yang telah rusak, itulah neraka sebenarnya. Ruben Amorim bukan pesulap, ia pelatih yang sedang menggenggam bom waktu. Menjauhkan para pemain bermasalah adalah langkah awal. Tapi publik bertanya, apakah dengan semua ini, Manchester United bisa kembali ke jalur juara? Kita tahu, Old Trafford pernah jadi benteng kebanggaan. Tapi dalam beberapa musim terakhir, ia justru terlihat seperti panggung sandiwara penuh konflik internal. Mungkin benar kata Amorim, bahwa untuk membangun peradaban baru, kadang tembok lama harus dirobohkan sepenuhnya. Tapi ketika semuanya sudah dibersihkan, yang tersisa hanyalah pertanyaan, siapa yang akan berdiri di tengah reruntuhan itu, dan membawa kembali bendera MU ke puncak Inggris?
Apakah Amorim cukup kuat menghadapi badai ini? Apakah fans MU siap bersabar dalam musim transisi, atau justru akan membakar ulang kepercayaan sebelum proyek ini matang? Dan jika semua pemain toksik telah pergi, tapi MU tetap stagnan, apakah saat itu Amorim yang harus bertanggung jawab? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kita bangun ruang diskusi karena kisah kasih sepak bola bukan soal setuju atau tidak, tapi soal peduli atau tidak. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh sisi lain dari dunia sepak bola, klik subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah berikutnya, yang tak kalah panas, tak kalah manusiawi, dan tak kalah mengusik nurani. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di ruang yang sama. Di suara yang sama. Di kisah kasih sepak bola.